Jadi Gini. gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok saya dan Rendra akan mewawancarai Iya, tokoh-tokoh di kompleks Bukit BCI. Cinere Indah. Dan pertama kita akan ke rumah Ibu RT dulu. Let's go. Jadi assalamualaikum Bu Ari. Sebelumnya saya Rendra mau izin bertanya sedikit ke Ibu ya. Jadi pertanyaan pertama ini Bu. Menurut pendataan warga di komplek BCI, suku yang paling banyak di wilayah ini tuh apa Bu kalau boleh tahu? Waduh, enggak saya hitung ya. Padahal ada daftarnya itu. Sepertinya Jawa ya. Jawa. Oh, kalau Ibu sendiri Iya. boleh tahu apa Bu? Saya Jawa. Oh, Jawa juga. Jawa. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, Suami Solo, Jawa Tengah. Solo. Ya. Oh. Oke. Iya. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Selama Ibu menjadi ketua RT, kegiatan yang Ibu buat untuk mempererat hubungan antar warga dari berbagai latar belakang baik suku dan agama tuh kalau boleh tahu apa Bu? Contoh kegiatan. Sebetulnya meneruskan yang dulu-dulu. Jadi sejak dari awal terbentuk RT RW itu di sini giat banget apa kegiatan apa itu terjadi ke arisan, terus pengajian untuk yang muslim, yang non muslim itu ya ini kegiatan agama Kristen, Nasrani, apa itu namanya, ibadah iyalah kayak gitu. Itu arisan, terus setelah berapa tahun gitu ada acara tiap bulan itu disebutnya jalan santai. Nah, di jalan santai itu dengan senam. Jadi senam warga yang suka ya bisa sampai 150-an orang. Di mana Bu? Senamnya kalau boleh tahu. Ya di depan di jalan itu. Jadi ditutup jalan. Di sini kan jalannya lebar-lebar. Oh. Jadi dari sana sampai sana tutup. Kita senam. Ada foto-fotonya. Habis senam, terus jalan santai mengelilingi rute yang ditentukan berapa ratus meter gitu. Terus kumpul lagi makan sarapan bersama. Itu sarapan itu ya makan minum, ngobrol-ngobrol. Terus di situ jadi kayak kesempatan untuk warga itu berkumpul itu mengutarakan apa saja. Jadi dari pengurus itu ada pengumuman apa aja itu diumumkan di situ. Terus nanti kalau ada keluhan-keluhan warga, usulan-usulan warga, pemikiran-pemikiran di situ. Kegiatan tiap bulan itu bulanan ya. Di minggu pertama, hari Sabtu minggu pertama tiap bulan. Kita bisa saling bertemu, saling kenal, sangat akrab sekali. Di samping itu ada acara, katakanlah puncak acara di dalam 1 tahun itu kalau Agustus. Oh, 17-an. 17-an. Wah, itu gede-gedean itu. Sebelumnya selama Ibu tinggal di sini tuh pernah tidak terjadi konflik gitu antar warga gitu karena mungkin perbedaan sara gitu sebelumnya? Semata-mata konflik itu ada, pasti ada. Kalau karena perbedaan sara kayaknya enggak ya. Enggak ada. Yang ada itu misalnya ya, karena punya hewan piaraan. Ada piaraan anjing. Anjing itu berisik sekali itu. Itu tetangga ada yang enggak suka, lapor ke kita. Nah, kita sebagai pengurus lingkungan itu menengahi. Yang sampai berat ya. Konflik sampai berat enggak. Apakah ada contoh nyata bentuk toleransi yang sering terlihat dalam kehidupan bermasyarakat di sini? Contoh? Contoh nyata bentuk toleransi yang sering terlihat di kehidupan masyarakat di sini itu ada tidak Bu? Contoh nyatanya?
contoh nyatanya ya kita tuh sangat akrab ya, sangat akrab. Kita akrab itu tidak melihat apakah Anda itu Muslim atau non Muslim, enggak, kita akrab aja. Apa aja? Akrab aja. Yang tua, yang muda, yang muda, yang tua, itu akrab aja. Temenan. Enggak ada itu. Apalagi ras, agama, enggak. Jadi mungkin itu saja dari sesi wawancara Ibu RT. Sekarang kita pindah ke sesi wawancara kelompok mayoritas dan minoritas suku dan agama. Merasa cukup beruntung ya. Sebenarnya cukup beruntung. Jadi kita bisa tahu banyak, bisa mempelajari banyak. Nyaman-nyaman saja ya, cukuplah nyaman-nyaman aja ya. Perasaan saya, menurut saya itu cukup unik ya, karena di lingkungan yang besar ini kita bisa kenal sama orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, namun tetap kondusif lah. Biasa aja dan nyaman-nyaman. Kalau di lingkungan terkecil kayak sekompleks perumahan ini aja dulu ya, itu sih alhamdulillah nggak ada. Enggak, selama ini enggak ada perbedaannya, enggak ada. Menurut saya perlakuan yang berbeda itu tidak saya rasakan dan tidak ada sih selama saya tinggal di sini, karena semua orangnya tetap melakukan hal yang sama ke orang minoritas ataupun mayoritas. Enggak ada Pak, biasa aja. Sebenarnya justru enggak, tidak ada tantangan khusus. Tapi secara norma aja, kalau tante sendiri merasa berkewajiban juga untuk ya tidak memaksakan apa yang ada di keyakinan kita ke orang lain. Enggak ada tantangan. Menurut saya tidak merasakan tantangan sama sekali karena semua orangnya menerima perbedaan sih yang ada di lingkungan sini. Enggak ada, nyaman. Nilai positifnya, kalau kita terbiasa hidup di lingkungan beragam, maka kita dengan mudah akan menerima perbedaan. Nilainya positif nih, positif. Nilai-nilai positif yang saya rasakan itu, saya jadi kenal orang-orang yang mempunyai suku yang berbeda, kebudayaan dengan orang-orang yang mempunyai agama yang berbeda. Seperti misalnya kalau ada sholat Id itu biasanya di sini juga di masjid sana, saya tahu di mananya gitu. Apa ya? Ya biasa-biasa aja sih. Toleransi itu sih salah satu yang harus kita ingat adalah di dunia kita hidup bersama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Jadi sebisa mungkin setiap hari memang kita membantu berhubungan sama manusia terlepas latar belakangnya, agama, suku dan apapun itu. Ya saling mendekatkan sesama warga lah, saling mendekatkan aja. Maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan kita saling datang, kalau ada acara kita harus datang. Untuk meningkatkan mungkin diperbanyak kegiatan antar masyarakat kali ya, supaya orang-orang itu kenal dan bisa tahu kalau orang ini dari mana, sukunya apa gitu ya. Baiknya kegiatan olahraga apa gitu sih. Susah banget dari tante punya anak-anak yang masih baik, masih kecil di daerah sini adalah mencari sekolah swasta umum. Konsep tante membesarkan anak-anak itu pengen bisa selalu mereka berada di lingkungan yang beragam. Makanya itu yang menjadi pilihan kenapa kami selalu menyekolahkannya ke sekolah umum swasta. Harapannya nggak usah
ribet lah, pokoknya simple, saling mengerti dan saling nggak usah pakai saling membedakan gitu. Harapan saya tuh untuk seperti sekarang aja sih, selalu seperti sekarang, tidak ada yang beda-bedakan, semuanya sama, bermasyarakat yang baik, mau beda agama, beda suku, mayoritas dan minoritas semua tetap sama. Harapannya lebih banyak silaturahmi, lebih banyak ngumpul, gitu aja. Jadi Rendra, apa kesimpulan dari hasil observasinya kita? Dari hasil observasinya kita dapat menyimpulkan bahwa setiap warga di sini, baik itu yang Muslim, Hindu, Kristen, Jawa, Sunda, Bali, mereka tuh saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan satu pun. Apakah Anda memiliki kata-kata untuk hari ini untuk warga-warga Avicenna Cinere? Apa ya? Tuhan membuat manusia itu berbeda-beda, bukan berarti kita tuh harus saling memisah-misahkan lah, tetapi justru harusnya kita tuh bersatu.